Shin Tae-yong tak mau sesumbar soal timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Shin Tae-yong memberikan komentarnya ketika ditanya media Korea Selatan, mengenai peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Saya hanya berpikir untuk melaju ke babak kualifikasi terakhir. Ucap Shin Tae-yong yang sempat menggelengkan kepala karena sulit memprediksi perjalanan yang masih panjang ketika ditanya soal peluang Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memiliki peluang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sekaligus lolos ke Piala Asia 2027. Kepastian itu didapat usai timnas Indonesia menempati posisi kedua klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mengemas 7 poin hasil dari 2 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan. Indonesia kini menyisakan 2 laga grup F yaitu melawan Irak dan Filipina. Jika tim asuhan Shin Tae-yong bisa memenangkan salah satu dari pertandingan tersebut, maka Indonesia akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah itu Indonesia diharapkan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika bisa menjadi juara grup di zona keempat, maka Indonesia akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Tetapi jika Indonesia finish di posisi runner-up grup pada putaran keempat, maka tim Merah Putih akan lolos ke putaran kelima dan harus menjalani pertandingan playoff melawan tim runner-up dari grup lainnya. Pemenang playoff akan melaju ke playoff antar konfederasi kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk menentukan tiket ke putaran final. Piala Dunia 2026 akan digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 negara dari 6 konfederasi. Kami berencana untuk melaju hingga ke babak penyisihan akhir. Memang benar bahwa ini positif, tetapi ini belum selesai. Oleh karena itu, kami tidak boleh lengah atau santai. Kami akan melakukan yang terbaik di setiap pertandingan, mempersiapkan diri secara matang, dan bisa melaju ke babak penyisihan akhir. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkannya, ujar Shin Tae-yong. Pemain abroad akan gabung TC Timnas U23 Indonesia di Dubai pada 8 April 2024. Pemain abroad dijadwalkan bergabung pemusatan latihan Timnas U23 Indonesia di Uni Emirat Arab, Dubai, menatap Piala Asia U23 2024 Qatar. Hal tersebut diungkapkan oleh asisten pelatih Timnas U23 Indonesia, Nova Arianto. Memang ada beberapa pemain yang berkarir di luar negeri masuk proyeksi memperkuat Timnas U23 Indonesia pada Piala Asia U23 2024. Mereka adalah Ivar Jenner, Rafael Struijk, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, dan Nathan Choeaon. Pemain yang di luar negeri kalau tidak salah di tanggal 8 bergabung. Tapi kita lihat situasinya nanti. Akan diupdate lagi, ucap Nova Arianto di Jakarta International Stadium, Minggu 30 Maret 2024. Meski begitu, PSSI terus intens berkomunikasi dengan klub bersangkutan agar tidak terjadi masalah di tengah jalan. Piala Asia U23 2024 yang bukan termasuk agenda FIFA tak mewajibkan klub melepas pemainnya ke tim nasional. Perizinan klub luar selama ini masih berjalan. Ada beberapa pemain yang bisa, ada beberapa pemain yang enggak bisa. Tapi yang pasti siapanya nanti akan diupdate, kata pelatih berusia 45 tahun tersebut. Sementara skuad Garuda Muda akan bertolak ke Dubai, Senin 1 April 2024. Nova Arianto menambahkan, Liga 1 yang dihentikan sementara mulai pekan ke-31 sangat membantu persiapan Timnas U23 Indonesia. Sebelumnya, sempat ada beberapa tim Liga 1 yang menolak melepas pemainnya ke Timnas U23 Indonesia. Adapun Timnas U23 Indonesia menempati grup A Piala Asia U23 2024 bersama Qatar, Australia, dan Jordania. Pada laga perdana grup A Piala Asia U23 2024, Timnas U23 Indonesia menghadapi Qatar, Jumat 15 Mei 2024. Dilanjutkan bersua Australia ditutup duel melawan Jordania di laga terakhir. Kelvin Verdong urus naturalisasi, siapa tahu saya bisa main lawan Irak. Satu nama lagi yang digadang-gadang bakal masuk Timnas Indonesia adalah Kelvin Verdong yang mengaku sudah menjalani proses naturalisasi. Nama Verdong sudah mencuat beberapa pekan lalu seiring fotonya bersama pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong yang mengadakan kunjungan ke beberapa negara Eropa. Sinyal Verdong bakal menjalani naturalisasi kian kuat seperti diakui dalam wawancara dalam kanal YouTube Yusa Nugraha.
Itu hal yang sudah lama saya pikirkan dan kalau saya jujur, kita sedang proses sekarang. Jadi sekarang menunggu bagaimana prosesnya. Dan kalau semua proses sudah selesai, kita akan lihat kapan saya bisa bermain untuk timnas Indonesia. Tapi kita sekarang sedang urus, tutur Verdonk kepada Yusa yang pernah gabung di Feyenoord. Ketika Yusa bertanya soal kemungkinan Verdonk bakal bermain saat timnas Indonesia melawan Irak pada Juni mendatang, Verdonk hanya tertawa sembari berharap. Menurut Verdonk, langkah naturalisasi yang dilakukan PSSI guna memperkuat timnas Indonesia adalah hal baik. Saya pikir juga bagus untuk timnas Indonesia untuk berkembang terus dan mendapatkan skuad yang lebih baik. Saya pikir itu hal yang baik untuk pemain-pemain yang ada di sini dan pemain-pemain Indonesia. Pemain NEC Nijmegen itu menerangkan memiliki darah merah putih dari sang ayah yang asli dan lahir di Indonesia. Kakek dan nenek Verdonk dari garis keturunan ayah juga lahir di Indonesia, tepatnya di Moulabo, Aceh. Pemain yang bulan depan bakal berusia 27 tahun itu juga menjelaskan mengikuti kiprah timnas Indonesia. Kelvin Verdonk memandang timnas Indonesia jauh lebih kuat semenjak kehadiran Tom Haye dan kawan-kawan. Ia pun yakini timnas Indonesia dapat menumbangkan Irak pada 6 Juni 2024. Baru debut di timnas Indonesia, Jay Itzes langsung jadi pemain terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026 versi AFC. Jay Itzes langsung mencatatkan prestasi apik setelah debut bersama timnas Indonesia. Ia diganjar pemain terbaik kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2024 yang dirilis AFC. Timnas Indonesia menjalani 2 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar Maret 2024. Skuad Garuda menghadapi Vietnam. Hasilnya pun impresif karena anak asuh Shin Tae-yong meraih 2 kemenangan atas Vietnam dengan skor 1-0 dan 3-0. Jay Itzes yang baru debut untuk timnas Indonesia pun tampil bagus. Di laga pertama, bek Venezia ini bermain tenang mengawal lini pertahanan. Di pertemuan kedua, pemain berusia 23 tahun ini bahkan mencetak gol. Ia memanfaatkan umpan matang Tom Haye. Impresifnya Jay Itzes dalam 2 pertandingan itu membuat AFC menominasikannya sebagai pemain terbaik. Jay Itzes memiliki banyak pengalaman bermain untuk beberapa klub Belanda dan Italia. Dia membantu Indonesia menang 2 kali atas lawan satu kawasan demi memperkuat kans melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis laporan AFC. Di nominasi itu, Jay Itzes bersaing dengan nama-nama tenar di Asia, yakni Sang Heung-min, Craig Goodwin, Patiwat Hamay, Omar Haberdin, Joel Kojo, Sarif Muhammad, Eldor Shomurodov, Sultan Adil, Musa Alta-Maari, Wuley dan Odey Gabak. Beruntung penentuan ini dilakukan via polling. Alhasil Jay Itzes menang dengan suara mencapai 50%.